Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda, dan terutama saudara-saudari yang hadir pada hari ini di tengah-tengah kita, saudara-saudari yang difabel, dan juga adik-adik sekalian, Shalom. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari-hari ini, pada bulan Januari ini, gereja mengundang kita bersama untuk berdoa bagi persatuan seluruh umat Kristiani. Yesus juga pernah berdoa kepada Bapanya demi persatuan kita bersama. Dan kita yang berziarah di dunia ini juga mengusahakan hal itu supaya pada waktunya kita semua yang percaya kepada Yesus boleh dipersatukan di dalam Dia. Saudara-saudari yang terkasih, diinspirasi oleh bacaan-bacaan suci hari ini, saya ingin mengajak kita bersama sejenak untuk merenungkan tentang pertobatan. Pertobatan selalu mendatangkan belas kasih Tuhan. Hal itulah yang kita dengar dalam pewartaan bacaan suci hari ini, terutama dalam bacaan pertama, bagaimana orang-orang di kota Niniwe itu melakukan pertobatan karena mereka mendengar bahwa Tuhan sedang murka kepada mereka. Dan itu mereka dengarkan dari pewartaan Nabi Yunus. Dikatakan dalam kitab suci, mereka itu percaya kepada Allah, berpuasa, dan mengenakan kain kabung. Menarik bahwa ketika Allah melihat hal itu, dikatakan bahwa Allah itu menyesal atas malapetaka yang telah dirancangkan. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa ini adalah salah satu dari sekian banyak peristiwa dalam kitab suci di mana Allah itu menggagalkan murkanya bagi bangsanya ketika dia melihat bangsanya itu menunjukkan pertobatannya. Ada banyak peristiwa. Maka Allah kiranya hendak diwartakan di sini, Allah itu adalah Bapa yang baik, yang lebih mengedepankan pertobatan daripada mengedepankan amarah, kemurkaan kepada bangsanya. Allah memang sungguh-sungguh adalah Bapa yang lebih mengutamakan belas kasihan, pertobatan dari hati, daripada menghukum orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Saudara-saudari, pertobatan itu ada banyak bentuk dan bobotnya. Ada banyak bidang-bidang di mana orang harus bertobat. Tetapi ada satu hal yang prinsipil dalam pertobatan, yaitu menyangkut hati. Pertobatan itu menyangkut hati manusia. Hati yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Percaya itu dimulai dari pendengaran. Percaya itu lalu berlanjut pada pengakuan. Dan percaya itu berakhir pada penghayatan. Pembatinan nilai-nilai Injil dalam hati manusia. Maka hati yang percaya itu adalah hati yang mau menyerahkan sungguh sepenuhnya hati kita ini kepada Allah. Dalam arti itu para saudara-saudari, orang yang percaya itu menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Allah. Ada rasa takut dalam hatinya ketika dia melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Dalam banyak pengalaman ketika manusia atau kehidupan sosial itu semakin berkurang rasa hormatnya dan rasa takutnya akan Allah, pada saat itulah kejahatan itu merajalela dalam hidup manusia. Oleh karena itu para saudara-saudari, kiranya dari pewartaan Nabi Yunus ini, bacaan pertama hari ini, kiranya kita diundang supaya menjadi orang-orang yang percaya.
Orang-orang yang sungguh percaya kepada Allah, orang-orang yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Salah satu hal yang seringkali menjadi problem dalam pertumbuhan kehidupan rohani ialah tentang dosa ini, para saudara-saudari. Manusia jatuh dalam dosa, tetapi manusia lemah untuk bangkit dari dosanya. Manusia ketika terpuruk dalam dosa, lemah untuk keluar dari dosa-dosanya. Kita menyadari bahwa tidak semua manusia dapat bertahan hidup dalam kesucian. Tidak semua manusia dapat setia bertahan dalam kekudusan. Tetapi sejatinya lewat kemampuan yang Tuhan berikan pada kita, lewat anugerah yang diberikan Tuhan pada manusia, sejatinya manusia itu dapat bergegas keluar dari dosa-dosanya. Dapat segera meninggalkan dosanya. Tetapi para saudara-saudari, bukankah dosa itu enak? Bukankah dosa itu nikmat? Bukankah dosa itu membuat kita nyaman? Jawabannya iya. Dan memang itulah daya dosa yang akan membinasakan. Kenikmatan itu, kesenangan itu, kenyamanan itu seringkali menjerumuskan manusia. Dan dalam kehidupan rohani, itulah para saudara-saudari tantangan kita bersama. Yang membuat kita tidak maju-maju, tidak bertumbuh dalam kehidupan rohani, karena kita membiarkan diri tinggal dalam dosa. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan itu adalah sekarang, di sini dan pada saat ini. Pertobatan itu bukan untuk ditunda-tunda, bukan untuk besok, lusa, atau pada hari yang akan datang. Pertobatan itu seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus hari ini, saudara-saudara, waktunya adalah singkat. Waktunya singkat sekali. Artinya tidak ada kesempatan yang lain. Bukan untuk menutup ruang bagi mereka yang mau bertobat. Tetapi Paulus ingin mewartakan kepada kita bahwa betapa urgensinya pertobatan ini dalam kehidupan rohani. Dalam kehidupan kita sebagai murid Yesus. Betapa pentingnya, betapa mendesaknya. Maka lewat gambaran-gambaran yang dipakai oleh Paulus, mereka yang tinggal sebagai suami istri seolah-olah mereka tidak sedang tinggal sebagai suami istri. Mereka yang mengenakan barang-barang duniawi seolah-olah mereka tidak mengenakannya. Semua itu pada prinsipnya adalah, intinya adalah Paulus ingin menunjukkan, para saudara-saudari, lepaskan dirimu dari kelekatan-kelekatan dunia ini. Para kudus mengajar kita bahwa kita ini memang berjalan di dunia ini. Kita ini bergumul di dunia ini. Tetapi ending dari perjalanan kita bukanlah di dunia ini. Bagaikan seorang peziarah yang berjalan menuju tujuan tertentu, boleh berhenti dan harus berhenti untuk memulihkan tenaganya. Tetapi harus berjalan lagi. Sama seperti kita di dunia ini, para saudara-saudari, kita berjalan, kita memulai, kita menjalani, berhenti, tapi harus melanjutkan sampai pada surga. Oleh karena itu para saudara-saudari, pertobatan itu kiranya menjadi undangan bagi kita. Berani untuk hidup di tengah dunia ini dengan segala dinamikanya, dengan segala kelekatannya. Tetapi kita berani mengatakan perjalanan kami, tujuan kami adalah ke surga. Maka Yesus dalam kitab suci berkata, kita tidak dapat memilih dua hal pada satu momen. Harus memilih. Kita tidak dapat memilih dua-duanya, antara Allah atau Mamon. Antara Allah dan Mamon, antara dunia dan surga. Antara yang surgawi dan yang material ini. Tidak dapat para saudara-saudari. Kalau dua-duanya, mau menghendaki dua-duanya, itu terlalu egois. Kita harus memilih salah satu. Memilih Tuhan. Harus mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Mungkin kita berkata, pastor, kami ini tahu dengan baik, kami telah mengimani Kristus, kami telah dipanggil untuk itu. Tapi kami juga realistis, kami hidup di dunia ini dengan segala pergumulannya.
Bukankah terlalu ideal untuk mengatakan mencintai Tuhan di atas segala-galanya? Saudara-saudari, itu bukan hal yang sangat ideal. Itu pilihan kita. Itu panggilan kita bersama untuk mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Bukan berarti kita tidak mencintai apa yang diciptakan oleh Tuhan. Kita harus mencintai. Tetapi cinta pertama adalah pada Allah. Saudara-saudari, saya ingat dulu ada mazmur yang sangat indah. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah, Tuhan Allah. Tapi karena sekarang mazmurnya sudah versi baru, lalu agak kesulitan, ya. Saya yakin Bapak Ibu juga mungkin pernah mendengar mazmur itu. Indah sekali. Sejak dulu waktu kita masih frater dulu sering membawakan mazmur, indah sekali. Dan kemudian saya menyadari memang itulah panggilan kita. Bahwa bahagia kita ini terikat bukan pada yang lain Bapak Ibu. Bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada pergaulan yang begitu banyak teman-teman barangkali. Walaupun itu memberikan kesenangan. Tapi kebahagiaan kita pada akhirnya adalah pada Allah, Tuhan semesta alam. Bahagia itu di sini para saudara. Ketika hati kita boleh memeluk Tuhan, sungguh-sungguh menjadi harta kita satu-satunya, itulah kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu para saudara-saudari yang terkasih, kiranya apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini kepada para muridnya, mari ikutlah aku, adalah juga panggilan bagi kita bersama. Mari ikutlah aku. Para murid itu dikatakan segera meninggalkan pekerjaan mereka, yang mungkin itu adalah penting sekali bagi mereka. Itu adalah penopang hidup mereka. Tetapi untuk Tuhan, bagi orang-orang percaya, Tuhan adalah prioritas. Tuhan adalah yang utama. Pertobatan adalah segera beranjak meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan apa menjadi kekurangan kita, lalu pergi kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita kenal satu istilah yang baik, bahwa pertobatan itu adalah metanoia. Metanoia artinya Bapak Ibu adalah pertobatan seluruh diri kita. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita ini berubah sepenuhnya. Mungkin terlalu ideal, tetapi itu adalah orientasi dasar kita, orientasi akhir kehidupan kita. Berubah. Berubah seperti apa? Berubah seperti Yesus. Maka kita dapat berkata seperti Paulus, kalau pertobatan kita sempurna, bukan lagi kita yang hidup dalam diri kita ini, tetapi Yesus sendiri yang hidup di sini, dan kita bertindak seperti Dia sendiri. Maka para saudara-saudari, pertobatan itu dapat kita katakan adalah meninggalkan dosa untuk meraih masa depan kita di hadapan Tuhan. Mengapa kita begitu harus bersungguh-sungguh bertobat? Karena kita tahu masa depan kita ditentukan dari pertobatan itu. Pertobatan adalah masa depan bagi orang-orang yang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melanjutkan pertobatan kita. Semua kita bertobat. Saya sebagai pastor juga bertobat atas karya-karya pastoral saya. Anda sebagai suami istri juga bertobat. Menghayati kesetiaan lebih militan sebagai suami istri yang disucikan oleh Tuhan. Juga rekan-rekan muda, mari bertobat. Memperbaharui hidup kita, mencintai Tuhan dalam gereja yang kudus. Di atas semuanya itu saudara-saudari, pertobatan kita haruslah mengerucut pada apa yang dikatakan oleh Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap tenagamu, akal budimu, jiwamu, dan pada saat yang sama kasihilah sesamamu manusia. Semoga saudara-saudari, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan adalah sungguh-sungguh cerminan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tuhan memberkati.